Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsilina dengan NIM B1B1220009. Saya mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi angkatan 2022. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemerintahan Nasional yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai presiden dan menteri. Materi pertama ada pengertian presiden. Presiden adalah orang yang terpilih atau dipilih secara demokratis untuk memimpin negara atau suatu organisasi. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan. Nah, biasanya presiden juga memiliki otoritas dan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berlaku di negaranya. Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memegang kendali atas kebijakan dan tindakan pemerintahan, serta memiliki hak dan otoritas untuk mengeluarkan peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang diamanatkan untuk negara tersebut. Presiden adalah lembaga negara terbanyak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bentuk pengaturan tersebut berkaitan dengan tugas, kekuasaan, kewenangan presiden, terutama dalam lingkup kekuasaan pemerintahan. Menurut Muhammad Kusnardi dan Hermaili Ibrahim, kekuasaan presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif, yang kedua ada kekuasaan presiden dalam bidang legislatif, yang ketiga ada kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Untuk menjalankan kekuasaannya, presiden tidak bisa menjalankan seluruhnya sendirian. Presiden tentu harus memiliki seseorang yang bertugas membantunya untuk menjalankan kekuasaan yang ada. Untuk itu, dibutuhkan menteri untuk membantu presiden. Secara politik, pada hakikatnya, presiden dan menteri satu institusi yang tidak terpisahkan, karena presiden membutuhkan menteri dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai pada bidangnya demi mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara. Kemudian ada tugas dan wewenang presiden. Sejarah dasar hukum kewenangan presiden diatur dan ditentukan dalam bab 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden memang diberi kekuasaan pemerintahan negara. Jika kita berbicara soal tugas dan wewenang presiden, maka memerlukan penjelasan yang lebih jauh dan rinci. Merujuk pendapat Ibnu Kencana bahwa tugas dan wewenang presiden dibagi menjadi 2, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tugas dan wewenang sebagai kepala negara adalah meliputi yang sifatnya seremonial dan protokoler dalam agenda kenegaraan. Jadi mirip seperti kewenangan kaisar, raja, atau ratu, tetapi tidak berkenaan dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian sedangkan tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan adalah berfungsi sebagai penyelenggaraan tugas legislatif. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan makna yang terkandung dari peraturan tersebut bahwa presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam sebuah negara. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang demi terselenggarakan kemauan negara demokrasi. Kemauan negara demokrasi yang dinyatakan melalui badan pembentuk undang-undang. Berikut ada tugas presiden sebagai kepala negara. Yang pertama ada memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara berdasarkan Undang-Undang Pasal 10. Yang kedua ada presiden memilih dan memutuskan pengangkatan duta dan konsul berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 ayat 1. Kemudian yang ketiga ada menerima dan menempatkan
duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Pasal 13 Ayat 1. Selanjutnya ada tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, di sini ada beberapa lumayan banyak tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama ada memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 4 Ayat 1. Yang kedua ada menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya berdasarkan Undang-Undang Pasal 3 Ayat 2. Yang ketiga ada mengangkat dan memberhentikan para menteri berdasarkan Undang-Undang Pasal 17 Ayat 2. Kemudian mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Pasal 2 Ayat 1. Kemudian ada merancang APBN yang kemudian diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD berdasarkan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2. Kemudian ada meresmikan anggota BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD berdasarkan Undang-Undang Pasal 23F Ayat 1. Kemudian memberikan persetujuan dan menetapkan hakim agung yang mencalonnya diusulkan Komisi Yudisial dan DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 24A Ayat 3. Yang kemudian ada mengangkat dan memberhentikan anggota yudisial dengan persetujuan DPR berdasarkan Undang-Undang Pasal 24B Ayat 3. Yang terakhir ada menetapkan anggota Hakim Konstitusi di MK yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden berdasarkan Undang-Undang Pasal 24C Ayat 3. Selanjutnya ada hak Presiden. Sebagai pemimpin eksekutif, Presiden memiliki hak progresif untuk merekrutmen sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan. Nah, posisi eksekutif tersebut antara lain anggota kabinet, yakni menteri, menteri koordinator, menteri negara, dan pejabat yang setingkat dengan menteri. Presiden juga memiliki kekuasaan dalam bidang peraturan perundang-undangan yang beragam, yakni kekuasaan legislatif yang artinya berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, kekuasaan reglementer untuk membentuk peraturan pemerintahan, dan kekuasaan eksklusif yang berkuasaan untuk membuat pengaturan dan keputusan presiden. Berikut ini ada beberapa hak legislatif presiden. Yang pertama ada hak mengajukan rancangan undang-undang RUU. Yang kedua ada hak untuk menetapkan peraturan pemerintah penggantian undang-undang Perpu. Yang ketiga ada hak menetapkan peraturan pemerintahan, dan yang terakhir ada hak untuk membuat peraturan presiden. Masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, artinya masa jabatan presiden ditetapkan maksimal 2 periode. Dalam hal ini, presiden yang sudah menduduki masa jabatan selama 2 periode tidak dapat dipilih kembali atau diperpanjang, kecuali terdapat perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah, khususnya masa jabatan presiden. Bagaimana sih sejarah keberadaan presiden di Indonesia? Nah, sejarah keberadaan presiden di Indonesia dimulai pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda yang telah berlangsung selama beberapa abad. Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian pada tahun 1945 terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar sementara dan membentuk pemerintahan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar sementara yang menyatakan bahwa kekuasaan
kekuasaan tertinggi di tangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI. Nah, kemudian BPUPKI ini membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang berfungsi sebagai badan legislatif. Kemudian lanjut pada tanggal 18 Desember 1945, KNIP ini menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau yang biasa disebut dengan RIS. Undang-Undang Dasar ini menyatakan bahwa Presiden RIS adalah kepala negara dan pemerintahan tertinggi di Indonesia. Presiden RIS dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari anggota KNIP tersebut. Namun, pada tahun 1950, Indonesia mengubah bentuk pemerintahannya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sekarang disebut dengan NKRI. Dalam konteks ini, terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau RIS menjadi Republik Indonesia atau sekarang disebut dengan RI, dengan MPR sebagai badan legislatif dan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pada tahun 1959 dilakukan pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia, Soekarno, yang telah menjabat sebagai presiden sejak 1945, terpilih sebagai presiden pertama secara langsung dengan masa jabatan 5 tahun. Namun, pada tahun 1965 terjadi perubahan politik di Indonesia dengan jatuhnya rezim Soekarno dan berkuasanya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selanjutnya, Soeharto memerintah sebagai Presiden Indonesia selama lebih dari 3 dekade, dari tahun 1967 hingga 1998. Setelah reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Seperti sekarang, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang diadakan setiap 5 tahun sekali sejak tahun 1999. Indonesia telah mengalami beberapa pergantian presiden melalui pemilihan umum, termasuk Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang Presiden Joko Widodo. Materi selanjutnya ada pengertian menteri. Di Indonesia sendiri, menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Menteri-menteri tergabung dalam kabinet. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, kecuali menteri koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan menteri-menteri yang berada di dalam lingkup tugasnya. Presiden juga dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu apabila terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus. Dalam sistem presidensial, menteri sepenuhnya membantu presiden. Artinya, menteri dalam kabinet merupakan perpanjangan tangan presiden yang melaksanakan sepenuhnya kebijakan yang telah digariskan oleh presiden. Tidak boleh ada campur tangan partai dalam menentukan garis-garis kebijakan dari presiden kepada menterinya. Mengingat bahwa dalam sistem presidensial, program eksekutif sepenuhnya berpatokan kepada kontrak sosial antara presiden dengan rakyat, dan menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Karena itu, dia bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya ada tugas dan wewenang menteri. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Tetapi secara umum tugas menteri sudah diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun tugas menteri antara lain ada untuk mengikuti dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program yang sudah diletakkan pada bidang tertentu yang menjadi ranah dan tanggung jawab. Kemudian ada menampung berbagai masalah yang muncul dan mengusahakan penyelesaian masalah dengan mengikuti semua perkembangan keadaan di bidang yang membutuhkan koordinasi. Kemudian ada melakukan koordinasi dengan berbagai direktur, jenderal, dan pemimpin lembaga lain untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah, terlebih yang berkaitan dengan lembaga atau bidang negara. Nah, menteri memiliki wewenang untuk
penyelenggaraan. Yang pertama ada perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Kemudian ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Dan yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Dengan sentralnya peran kementerian mewujudkan tujuan negara, maka menjadi suatu hal yang penting dalam tugas menteri mewujudkan tujuan negara adalah memastikan jalannya kinerja kementerian yang dipimpin maksimal tanpa adanya benturan fungsi maupun program kerja yang telah disusun secara matang dan baik di dalam peta bisnis setiap kementerian. Nah, selanjutnya ada pengangkatan dan pemberhentian menteri. Menurut pasal 22, menteri diangkat oleh presiden. Untuk dapat diangkat menjadi menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan. Yang pertama ada warga negara Indonesia, yang kedua ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ketiga ada setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Kemudian ada sehat jasmani dan rohani. Yang selanjutnya ada memiliki integritas dan kepribadian yang baik. Dan yang terakhir tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam sebagai pidana penjara 5 tahun atau lebih. Menurut pasal 24, menteri berhenti dari jabatannya karena yang pertama ada meninggal dunia, yang kedua ada berakhir masa jabatannya. Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh presiden karena ada pengunduran diri atas permintaan sendiri secara tertulis. Kemudian tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara berturut-turut. Selanjutnya ada dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang selanjutnya ada melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23. Atau yang terakhir alasan lain yang ditetapkan oleh presiden. Presiden memberhentikan sementara menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bagaimana sih sejarah keberadaan menteri di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan sejarah keberadaan menteri di Indonesia dimulai setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada awalnya, dalam pemerintahan Republik Indonesia Serikat, terdapat kabinet dengan menteri-menteri yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Namun, setelah Indonesia berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa disebut dengan NKRI pada tahun 1950, struktur pemerintahan mengalami perubahan. Pada masa ini, terbentuk kabinet presidensial yang dipimpin oleh presiden dan terdiri dari menteri-menteri yang ditunjuk oleh presiden. Selama Orde Baru ini, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, struktur pemerintahan mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 1978 dibentuk Dewan Pembina Golkar yang berperan dalam menentukan kabinet dan menetapkan menteri-menteri. Menteri-menteri yang ada pada masa ini umumnya berasal dari anggota partai politik Golkar yang didominasi oleh pemerintah. Nah, setelah reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka dan pluralistik. Struktur pemerintahan mengalami perubahan termasuk dalam proses menunjukkan menteri. Dalam sistem pemerintahan saat ini, Presiden Republik Indonesia memiliki wewenang untuk menunjuk menteri-menteri yang akan membantu dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Menteri-menteri ini dipilih berdasarkan kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan mereka dalam bidang yang terkait dengan portofolio menteri yang akan dipegang. Nah, menteri-menteri ini bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu seperti Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, dan lain sebagainya. Mereka bekerja di bawah arahan Presiden dan bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah, mengelola departemen atau kementerian yang mereka pimpin, serta menjalankan fungsi eksekutif dalam pemerintahan. Nah, setelah banyak materi yang saya sampaikan,
Saya mengambil kesimpulan bahwa Presiden dan Menteri saling bekerja sama untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Menteri dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Presiden juga dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh para menteri. Baiklah, sekian pembahasan materi dari saya mengenai Presiden dan Menteri. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.